Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat kepada Bapak Nafi'ul Lubab MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Tafsir Tarbawi. Tak lupa teman-teman dari kelas PAI A3 yang berbahagia. Sebelumnya, perkenalkan dari kami dari kelompok 9 yang beranggotakan yang pertama ada Afro Yusriyah NIM 1910110015. Yang kedua ada Azka Fari Rusli NIM 1910110021, dan yang ketiga ada Muhammad Naufal Zamharir NIM 1910110022. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah kami yang bertemakan evaluasi pendidikan, perspektif Quran Surah Al-Zalzalah ayat 7-8. Oke, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian evaluasi belajar dalam Surah Al-Zalzalah ayat 7-8. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan mengumpulkan fakta atau bukti-bukti secara sistematis untuk menetapkan apakah telah terjadi perubahan pada diri siswa dan sampai sejauh mana perubahan yang terjadi. Nah, melalui kegiatan evaluasi ini, guru akan mengetahui apakah proses pembelajaran yang telah dilakukannya ini dapat memberikan perubahan kompetensi siswa seperti apa itu, gimana. Nah, menurut Stafelbeam, kegiatan evaluasi ini merupakan proses yang menggambarkan, memperoleh, dan menyajikan informasi yang berguna untuk menilai alternatif keputusan. Nah, di samping itu juga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penilaian atau upaya penilaian secara teknis dan ekonomis terhadap suatu bahan galian untuk kemungkinan pelaksanaan penambangannya. Nah, sedangkan dalam surah Al-Zalzalah ayat 7 dan 8 sendiri ini memuat pengertian bahwa seseorang akan selalu mendapatkan balasan apa yang dia lakukan dalam sebuah pembelajaran. Itu penilaian terhadap sikap siswa yang rajin pasti akan mendapatkan balasan yang setimpal, yaitu ilmu yang banyak, ilmu yang barokah serta ilmu yang bermanfaat. Nah, tetapi ketika siswa tersebut melakukan sebuah sikap yang buruk dalam pembelajaran pendidikan, maka dia akan mendapatkan balasan yang setimpal pula, yaitu sebuah pengingkaran ilmu pengetahuan terhadapnya. Atau bisa dikatakan dia akan tidak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, atau ilmunya itu tidak barokah, seperti itu. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu konsep evaluasi pembelajaran menurut surah Al-Zalzalah ayat 7-8. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsep adalah rencana yang dituangkan dalam kertas rancangan dan sebagainya. Nah, sedangkan menurut beberapa ahli tentang konsep adalah yang pertama ada Puspoprojo. Nah, menurutnya konsep ini berasal dari kata Latin yaitu conceper, yang artinya mencakup, mengandung, mengambil, menyebut, menangkap. Nah, dari kata conceper ini muncul kata benda conceptus yang berarti tangkapan. Nah, kata konsep diambil dari kata konseptus tersebut. Nah, jadi konsep sebenarnya berarti tangkapan. Intelektual manusia apabila menangkap sesuatu dapat terwujud dengan membuat konsep buah atau hasil dari tangkapan itu. Nah, ini disebut konsep menurut Puspoprojo. Nah, selanjutnya ada Aristoteles. Nah, beliau menyatakan bahwa
konsep ini merupakan penyusun utama dalam pembentukan pengetahuan ilmiah dan filsafat pemikiran manusia. Kemudian yang ketiga, ada Woodruff. Menurutnya, konsep adalah gagasan atau ide yang relatif sempurna dan bermakna. Suatu pengertian tentang suatu objek, produk subjektif yang berasal dari cara seseorang membuat pengertian terhadap objek-objek atau benda-benda melalui pengalamannya, yaitu setelah melakukan persepsi terhadap objek atau benda. Di dalam surah Al-Zalzalah ayat 7 dan 8 sendiri menuangkan sebuah konsep atau penyusun utama dalam pembentukan pengetahuan ilmiah, yaitu yang pertama, jika kita bertindak atau melakukan pembelajaran dengan serius serta bersungguh-sungguh, maka hasil yang akan diperoleh itu memberikan dampak yang positif dalam ilmu serta amal sesuai apa yang dikerjakan. Yang kedua sebaliknya, apabila seseorang melakukan kemalasan dalam proses pembelajaran, maka seseorang tersebut akan merugi dan mendapatkan hasil yang buruk atas apa yang dia kerjakan. Baik, kita akan masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu relevansi antara evaluasi pendidikan dengan surah Al-Zalzalah ayat 7-8. Dalam dunia pendidikan, evaluasi menjadi salah satu komponen yang sangat penting dalam mengukur keberhasilan proses pembelajaran. Hal ini sesuai dengan pernyataan Nana Sujana bahwa evaluasi ini merupakan salah satu komponen dari sistem pendidikan yang harus dilakukan secara sistematis dan terencana sebagai alat untuk mengukur keberhasilan atau target yang akan dicapai dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Evaluasi pada dasarnya adalah memberikan pertimbangan atau harga atau nilai berdasarkan kriteria tertentu. Mengenai tujuan. Tujuan dari dilakukannya evaluasi dalam pembelajaran adalah untuk melihat sejauh mana peserta didik dapat mengembangkan ataupun mengenai kemajuan yang dialami peserta didik, meliputi dari ketiga aspek, yaitu aspek kognitif, afektif, dan juga psikomotorik. Jika tujuan tadi hanya ditujukan untuk evaluasi pembelajaran di sekolah, evaluasi juga sebenarnya perlu dilakukan terhadap manusia sebagai hamba Allah. Hal ini dikarenakan manusia ini dikatakan sebagai makhluk Allah yang sempurna pada proses penciptaannya, yang dipercaya Allah sebagai khalifah di bumi ini. Namun terlepas dari hal tersebut, di sisi lain manusia juga makhluk yang sangat lemah, makhluk yang mudah rapuh, yang mudah lupa, yang makhluk yang ingkar dan suka membantah kepada Allah. Makhluk yang banyak melakukan kesalahan dan tidak jarang sampai ke hal syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Sehingga perlu disadarkan kembali hal inilah melalui evaluasi. Arifin menjelaskan ada 3 tujuan pedagogis dari sistem evaluasi Allah terhadap manusia, yaitu yang pertama, untuk menguji daya kemampuan manusia beriman terhadap berbagai macam problema kehidupan yang dialaminya. Yang kedua, yaitu untuk mengetahui sampai di mana atau sejauh mana hasil pendidikan wahyu yang telah diterapkan Rasulullah terhadap umatnya. Dan yang ketiga, yaitu untuk menentukan klasifikasi tingkat-tingkat hidup keislaman atau keimanan manusia, sehingga manusia diketahui yang paling mulia di sisi Allah, yaitu paling bertakwa kepadanya. Manusia yang hanya sedang-sedang saja dalam iman dan ketakwaannya, yaitu manusia yang ingkar kepada ajaran Islam. Dari ketiga hal tadi dapat disimpulkan
bahwa dengan melakukan evaluasi terhadap peserta didik, maka seorang pendidik akan mengetahui sejauh manakah potensi yang telah dikembangkan peserta didik, baik potensi insaniah maupun potensi ilahiyah. Nah, selain itu, evaluasi juga akan membantu membentuk pengembangan pribadi peserta didik menjadi manusia yang lebih baik, yaitu manusia yang berkualitas di dunia maupun di akhirat. Nah, dalam surah Al-Zalzalah ayat 7 dan 8 ini menerangkan bahwa setiap amal perbuatan manusia, walaupun sekecil zarah pun, Allah akan menghitung dan memberikan balasannya. Begitu juga sebaliknya, setiap perbuatan buruk sekecil zarah pun Allah akan menghitung dan memberikan balasannya. Setiap perbuatan manusia di dunia ini Allah selalu menghitung dan mengukurnya. Dari hasil hisab tersebut, maka diketahui manakah manusia yang taat kepada Allah dan manakah manusia yang tidak taat terhadap perintah Allah. Begitu juga dalam pendidikan, penilaian dan pengukuran dilakukan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik dalam memahami materi yang diberikan. Nah, dengan adanya konsep evaluasi yang terdapat dalam Al-Quran ini akan memudahkan bagi pendidik dalam melakukan evaluasi terhadap peserta didik. Nah, untuk selanjutnya, evaluasi yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam pendidikan Islam merupakan hal yang sangat penting dalam mendapatkan informasi sejauh manakah peserta didik dapat merubah tingkah lakunya, baik secara kognitif, afektif, maupun psikomotoriknya. Nah, selain itu, hasil dari kegiatan evaluasi dalam pendidikan Islam dapat digunakan sebagai masukan untuk melakukan perbaikan, pembentukan, serta pengembangan kepribadian peserta didik dalam pembelajaran maupun dalam kehidupan sebagai khalifah. Nah, ini juga terdapat penjelasan di bagian sebelumnya, yaitu begini. Dalam surah Al-Zalzalah ayat 7 dan 8 ini memuat pengertian bahwa seseorang akan selalu mendapatkan balasan apa yang dilakukan dalam sebuah pembelajaran. Nah, penilaian terhadap sikap siswa yang rajin pasti akan mendapatkan balasan yang setimpal, yaitu ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang barokah. Nah, tetapi ketika siswa tersebut melakukan sikap yang buruk dalam pembelajaran pendidikan, maka dia akan mendapatkan balasan yang setimpal, yaitu ilmunya itu tidak bermanfaat dan ilmunya tidak akan barokah. Seperti itu. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon maaf. Dan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.